Saudara sekalian, jika seandainya saudara belum tahu rasa atau tes dari sebuah makanan, ada 3 cara supaya saudara mengetahui tes dari makanan tersebut. Yang pertama, dengan cara membaca label yang tertera dalam kemasan makanan itu. Kedua, saudara bisa mendengarkan apa kata orang-orang tentang makanan itu. Dan yang ketiga adalah saudara sendiri mencicipi makanan itu. Ketiga-tiganya menolong saudara-saudara untuk mengetahui rasa dari makanan itu. Tetapi dari 3 pendekatan itu, menurut saudara-saudara, pendekatan manakah yang mempunyai sensasi yang paling menakjubkan? Tentu saja pendekatan yang ketiga. Prinsip yang sama juga bisa diterapkan di dalam dunia spiritualitas kita masing-masing. Kita bisa mengetahui Tuhan dengan 3 pendekatan. Membaca Alkitab atau buku-buku rohani yang baik dan benar. Kedua, mendengarkan kesaksian orang-orang yang telah mengalami Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengalami Tuhan secara personal di dalam hidup. Nah, sejauh ini bagaimana pengenalan saudara tentang pribadi Tuhan itu? Apakah semata-mata hanya berdasarkan apa yang saudara dengar dari mimbar gereja? Atau apa yang saudara baca di dalam Alkitab? Apakah penting mengalami Tuhan di dalam hidup ini? Nah, orang yang beriman tetapi tidak mengalami Tuhan, ia hanya memiliki iman yang bersifat konseptual. Walaupun konsep ajaran teologi itu sangat-sangat penting, tetapi jika tidak mempunyai pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, itu rasanya belum cukup, saudara-saudara sekalian. Satu hari Tuhan Yesus bertanya kepada para murid. Kata orang, siapakah anak manusia? Aku ini. Mereka memberikan jawaban bahwa ada yang menyebut Yesus itu sebagai Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan yang lain. Lantas Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka. Lalu, siapa menurut kalian? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perhatikan dengan seksama, saudara. Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya punya pengalaman sendiri bersama dengan dia. Bukan semata-mata berdasarkan omongan ataupun pengajaran orang lain. Perhatikan, saudara, ada 2 kelompok orang yang memberikan penilaian terhadap Yesus. Orang luar yang sama sekali menilai Yesus dengan cara yang keliru. Dan orang dalam, Petrus dan kawan-kawan, mengenali Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Setiap orang perlu waspada. Karena ada potensi seseorang gagal memahami siapakah Yesus itu. Jangankan orang-orang non-Kristiani, orang-orang yang mengklaim dirinya orang Kristen sekalipun, bisa-bisanya gagal memahami siapakah Yesus itu. Lantas kita bertanya, mengalami Tuhan itu apa ya? Saudara sekalian, pengalaman orang-orang di zaman Alkitab tentu berbeda dengan zaman kita sekarang. Di waktu yang lampau, para murid bisa menjamah tangan Yesus, bisa memegang kaki Yesus. Nah, kita tidak bisa. Karena itu penghayatan tentang mengalami Tuhan tentu saja menjadi berbeda. Bagi saya, merasakan Tuhan adalah pengalaman supranatural yang juga bersifat subjektif dari seseorang anak Tuhan. Nah, pengalaman rohani ini tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata kita. Karena rasa memang sulit untuk diukur. Satu orang dengan yang lainnya mempunyai ukuran yang tidak sama. Nah, mengalami Tuhan bisa dalam wujud merasakan penyertaan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan yang benar. Dan tentu saja, salah satu aspek mengalami Tuhan adalah
mendapatkan pertolongan supranatural dalam bentuk mujizat Tuhan. Serta pertolongan, bantuan dari orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan anugerah bagi umatnya. Terkadang seseorang tidak menyadari akan pertolongan Tuhan atas dirinya. Namun setelah segala sesuatu berlalu, setelah melihat ke belakang, dia baru menyadari, wow, ajaib sekali apa yang saya alami. Nah, melalui pengalaman inilah seseorang dibawa untuk mengenal serta hubungan dengan Tuhan yang lebih dalam lagi. Satu hal penting yang harus diketahui bahwa mengalami Tuhan bukan melulu berbicara tentang mendapatkan kunjungan Tuhan dalam bentuk visi, mimpi yang aneh-aneh, mujizat yang ajaib sekali, ataupun mendengarkan suara Tuhan secara audible. Cara-cara seperti itu, media-media seperti itu bisa benar, tapi dalam banyak kasus ngawur, salah, dan penuh dengan trik dan tipuan. Baik yang dilakukan oleh rohaniwan palsu maupun oleh setan-setan. Di zaman Musa, orang Israel banyak sekali mengalami mujizat Tuhan. Dan baru mereka mengalami mujizat Tuhan, seringkali mereka memberontak kepada Tuhan lagi. Bahkan Tuhan Yesus ketika memulai pelayanan merasa sangat heran dengan orang-orang di Nazaret yang tidak percaya kepadanya. Bayangkan, Yesus heran orang-orang yang tidak percaya padanya. Nah, dalam catatan Yohanes 12 ayat 37 dikatakan, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Di tempat yang lain kita juga membaca bagaimana Yesus mengecam 3 kota. Ia berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, dan celakalah engkau Kapernaum. Karena meskipun mereka telah menyaksikan begitu banyak mujizat, tapi mereka tidak bertobat. Yesus membandingkan, seandainya mujizat yang terjadi di 3 kota itu terjadi di Tirus dan Sidon, bahkan di Sodom dan Gomora, maka sebetulnya kota-kota kafir itu telah lama bertobat. Tetapi di tanah perjanjian, ketika mereka menyaksikan mujizat Tuhan, mereka tidak percaya, bahkan menolak Yesus. Perhatikan dengan sesama. Mengalami mujizat tidak dengan serta-merta membuat orang-orang bertobat dan mengenal Tuhan secara mendalam. Lantas bagaimana seorang Kristen mengalami Tuhan? Sekarang saya ajak saudara belajar dari beberapa tokoh Alkitab untuk menjawab pertanyaan penting ini, saudara sekalian. Pertama, mari kita belajar dari Ayub. Ayub seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Ia kaya raya, punya keluarga yang bahagia. Ayub boleh dikatakan satu pria yang luar biasa, hampir mendekati sempurna hidupnya. Banyak orang juga saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, tetap hidup di dalam kekurangan. Ada juga orang yang saleh, takut akan Allah, menjauhkan segala kejahatan, tapi punya keluarga yang berantakan. Alkitab dengan jelas mengatakan Ayub melakukan banyak ritual, menjaga kekudusan hidupnya, termasuk kekudusan anak-anaknya. Anak-anaknya mengadakan pesta, dan setelah mereka mengadakan pesta, dia akan memanggil semua anak-anaknya dan menguduskannya. Keesokan pagi-paginya, Ayub memberikan korban kepada Tuhan, karena dia khawatir anak-anaknya telah berdosa kepada Tuhan. Saudara sekalian, jika kita memuji-muji Tuhan, kita menemukan Tuhan justru memuji Ayub. Paling tidak di dalam pasal 1 dan pasal 2. 2 kali Tuhan memuji Ayub di depan iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dengan spiritualitas dan religiusitas sedemikian rupa, apalagi yang kurang dari iman seorang Ayub, saudara-saudara sekalian. Tapi mari kita baca
Ayub 42 ayat ke-5. Dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi saudara, sekalipun iman Ayub luar biasa, itu semua rupanya hanya berdasarkan kata orang semata-mata. Dan ia sangat percaya dan berguna membuat ia bertahan di dalam pergumulan hidupnya. Memang ia sangat saleh, tapi dia belum pernah melihat dan mengalami Tuhan secara personal. Nah, sekarang kapan Ayub mengalami Tuhan, melihat Tuhan, walaupun bukan secara visible, yaitu setelah ia mengalami serangkaian pencobaan iblis dan penderitaan yang luar biasa. Sekarang yang kedua, mari kita lihat tokoh Yairus. Tercatat dalam Lukas pasal 8, ayat 40 hingga 56. Nah, suatu hari ada begitu banyak orang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan begitu Yesus sampai, mereka menyambut Yesus dengan luar biasa. Nah, tiba-tiba datanglah seorang Yairus. Dia adalah seorang pemimpin sinagog. Sinagog adalah rumah ibadah orang Yahudi. Saudara sekalian, Yairus tersungkur di depan kaki Yesus dan ia memohon agar Yesus datang ke rumahnya. Untuk apa? Untuk minum anggur kah? Atau menghadiri pesta pernikahan anaknya? Atau ulang tahun mertuanya? No, bukan. Lukas memberitahukan. Karena anaknya perempuan satu-satunya yang berumur 12 tahun sedang sekarat. Hampir mati. Sedang genting. Sedang gawat. Saudara, kalau saudara baca di Matius pasal 9 ayat 18. Lembaga Alkitab menerjemahkan bahwa anak itu baru saja meninggal. Mana yang betul nih? Pada waktu Yairus tiba, apakah anaknya sudah meninggal atau belum? Nah, rupanya ini hanya persoalan gap bahasa, saudara. Istilah Yunani yang digunakan agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, saudara, dalam bahasa Yunani, kata mati biasanya menggunakan istilah thanatos. Tapi di dalam Injil Matius, ia tidak menggunakan istilah thanatos ini. Sebagai penggantinya, dia menggunakan dua kata Yunani, yaitu arti eteleutesen, yang secara harafiah berarti baru selesai atau baru meninggal. Dua kata itu, yaitu arti dan eteleutesen, adalah bahasa kiasan, saudara, yang bermakna kematian sudah di ambang pintu. Nah, di dalam catatan Matius, dia menggunakan tata bahasa aorist aktif indikatif, pribadi ketiga tunggal. Ini sedikit teknik, saudara. Bagi saudara yang tidak mengerti mungkin sedikit pusing. Tapi ini penting, saya sedang menjelaskan bahwa di dalam Alkitab tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Sedangkan dalam bahasa Yunani, seseorang yang sudah benar-benar mati, itu biasanya menggunakan tenses dalam bentuk perfect. Nah, perempuan yang sudah meninggal, dalam bentuk perfectnya adalah tetneka. Ini dalam bentuk perfect. Dan kata ini muncul ketika utusan dari keluarga Yairus datang memberitahukan bahwa anaknya sudah meninggal. Anak Yairus sudah teteka, sudah betul-betul meninggal. Dan rupanya Matius tidak menggunakan istilah teteka ini, yang adalah dalam bentuk perfect. Mengapa demikian? Sebab kejadiannya masih berlangsung. Belum selesai. Pada waktu Yairus tiba di depan Yesus, belum betul-betul mati. Masih dalam proses menuju kepada kematian. Lagi pula, saudara, seperti yang saya singgung tadi, kedatangan anggota keluarga Yairus yang melaporkan anaknya telah mati dan tidak perlu lagi merepot-repotkan sang guru, ini membuat masalah menjadi jelas, bukan? Jadi, saudara, catatan Matius bahwa anak Yairus baru saja meninggal, itu adalah persoalan kesulitan menerjemahkan istilah saja. Intinya, belum mati. Sedang dalam proses menuju ke kematian. Saudara-saudara, Yairus seorang pemimpin agama Yahudi, kepala rumah ibadah.
Ia sendiri datang kepada Yesus. Padahal dia bisa mengutus orang lain untuk mengundang Yesus masuk ke rumahnya. Ini menunjukkan dia mempunyai kebutuhan yang sangat-sangat penting. Sesuatu yang sangat-sangat personal. Sehingga ia tinggalkan statusnya sebagai seorang pemimpin. Dan ia datang sebagai seorang ayah yang sangat cemas, khawatir, dan takut akan kehilangan anak putrinya yang dia cintai itu. Bisakah saudara membayangkan bagaimana suasana hati Yairus pada saat itu? Ia pasti cemas, ia pasti khawatir, ia pasti tegang, dan ia pasti takut. Kita tahu ia cemas, kita tahu ia khawatir, kita tahu dia tegang, dan kita tahu dia takut. Tapi karena kita tidak pernah mengalami situasi seperti itu, tentu saja kita tidak bisa menyelami sedalam-dalamnya kecemasan Yairus, kekhawatiran Yairus, ketegangan Yairus, dan rasa takut yang luar biasa yang dialami oleh Yairus. Sekalipun Yairus berada dalam situasi yang sangat-sangat genting dan menegangkan, tapi begitu dia bertemu dengan Yesus, harapan terbit di dalam hidupnya. Saudara sekalian, kita tidak pernah tahu apakah Yairus pernah berjumpa dengan Yesus sebelumnya. Tapi paling tidak, dia mendapatkan referensi dari orang lain bahwa Yesus adalah seorang yang hebat, yang luar biasa. Dia bisa melakukan berbagai mukjizat yang ajaib. Dan ia percaya itu. Sebab jika dia tidak percaya, mana mungkin dia datang tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Tapi dia hanya mengenal Yesus sebagai guru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh keluarganya yang datang memberikan laporan. Nah, di waktu itulah dia memohon Yesus datang ke rumahnya. Yesus mengabulkan permohonan itu. Karena itu, berkas sukacita mulai timbul di dalam hidupnya. Akan tetapi hatinya kembali gundah gulana, saudara sekalian. Ada 3 alasan. 1, gerakan Yesus terhambat oleh massa yang begitu banyak, yang berdesak-desakan. Nah, di dalam kondisi ini, Yairus tidak mempunyai tim for riders yang membunyikan sirene sehingga orang-orang membuka jalan, lalu Yesus bisa berjalan dengan segera dan lancar menuju rumah Yairus. Yang kedua, ada jarak yang cukup jauh dari tempat Yairus bertemu dengan Yesus menuju ke rumahnya. Dari mana kita tahu? Di dalam catatan Matius, ketika Yesus dan Yairus tiba di rumahnya, orang-orang sudah berkumpul. Bahkan peniup-peniup seruling telah membunyikan alat-alat musik itu. Jadi kematian dari putri Yairus itu sudah viral pada waktu itu. Itu berarti berita itu telah menyebar dari mulut ke mulut dan itu memakan waktu, saudara. Dan yang ketiga, paling menjengkelkan membuat Yairus greget adalah pada saat Yesus bergerak, tiba-tiba terjadi sebuah insiden. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Tiba-tiba menjamah jubah dari jubah Tuhan Yesus. Sebab dia berpikir kalau dia lakukan itu, maka dia akan sembuh. Wanita ini telah berupaya selama 12 tahun untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan dia telah jatuh miskin, tapi penyakitnya tidak sembuh. Kali ini, ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, penyakitnya disembuhkan. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Petrus dan kawan-kawan yang melihat begitu banyak orang di seputar Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Banyak orang yang mendesak-desak engkau. Bagaimana engkau bisa berkata, siapa yang menjamah engkau? Nah, rupanya, kata Yesus, ada kuasa yang keluar pada waktu perempuan pendarahan itu menjamah dirinya. Nah, perempuan itu merasa telah tertangkap basah atas ulahnya itu. Lalu mengaku di depan Yesus. Ini terjadi dialog, saudara sekalian.
Dan walaupun Injil Lukas hanya mencatat peristiwa ini dalam 6 ayat, berisi dialog Yesus dan Petrus, dan dialog Yesus dengan perempuan yang sakit pendarahan itu, ini memakan waktu. Ini sebuah instruksi yang menjengkelkan bagi Yairus yang sedang cemas dan yang sedang mengalami stres tingkat dewa pada waktu itu. Sementara itu, Yesus tidak memperlihatkan tanda-tanda kepada Yairus bahwa ia perlu terburu-buru pergi ke rumah Yairus agar tidak terlambat. Karena ini situasi genting. Saudara bisa merasakan tidak psikologi yang ada dalam diri Yairus pada waktu itu. Bisa saudara bayangkan betapa gregetan, betapa tegangnya Yairus. Anaknya sudah hampir mati. Ketika Yesus masih berbicara, dikatakan datanglah utusan dari keluarga Yairus. Anakmu sudah mati, Yairus. Jangan lagi menyusah-nyusahkan guru. Dari kata-kata utusan ini, jelas bahwa mereka tidak mempunyai pemahaman sedikit pun bahwa Yesus mampu membangkitkan orang mati. Kita tidak tahu apakah ketika Yesus membangkitkan orang mati dalam beberapa kasus yang lain, itu terjadi setelah peristiwa ini atau belum, saudara. Atau apakah peristiwa itu, kalaupun sudah terjadi, tidak tahu apakah keluarga Yairus pernah mendengar cerita ini. Rupanya, saudara, apa yang dikhawatirkan oleh Yairus sekarang telah menjadi kenyataan. Harapannya lenyap, terbang keluar angkasa. Kedukaan telah tiba dan pergabungan telah dimulai. Saudara bisa rasakan kedukaan seorang Yairus. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Apakah Yairus percaya dengan kata-kata itu? Kita tidak tahu. Tapi jelas Yesus dan Yairus dan rombongan murid-murid menuju ke rumah Yairus. Kisah berikutnya kita tahu Tuhan Yesus membangkitkan putri Yairus yang betul-betul sudah mati itu. Saudara sekalian, coba saudara bayangkan, jika putri Yairus sakitnya tidak terlalu serius. Ya, karena virus corona dan Yairus hanya tinggal beberapa blok di mana Yesus sedang berada. Tidak ada yang memberikan instruksi, tidak ada yang membuat Yairus stres, tidak perlu cemas, tidak perlu galau, tidak perlu khawatir, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Pada akhirnya, yang terjadi di rumah Yairus adalah putri Yairus disembuhkan dari penyakitnya. Dan Yairus dan keluarganya dan orang-orang di luar hanya akan melihat Yesus sebagai seorang tabib yang jempolan, oke punya. Akan tetapi, terbalik dari semua itu, putri Yairus betul-betul mati sebelum Yesus tiba. Nah, saudara, melalui serangkaian kesusahan itu, pada akhirnya Yairus dan keluarganya bukan hanya melihat Yesus sebagai seorang penyembuh, tetapi 1 juta triliun di atas kehebatan seorang tabib. Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Saudara pasti akan lebih tercengang melihat orang yang dibangkitkan daripada mendengar orang yang sakit corona disembuhkan, bukan? Yairus dan istrinya menyaksikan sendiri bagaimana putri yang dibangkitkan. Dan Alkitab mencatat, dan mereka takjub. Yang ketiga, sekarang mari kita belajar dari Maria dan Marta. Yohanes 11 ayat 5, 6 berkata demikian. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudara-saudara, pelajaran rohani dari kisah ini mirip dengan kisah yang dialami oleh Yairus. Akan tetapi di dalam kasus ini, dalam kisah ini, dengan tegas dan lugas Alkitab berkata bahwa Yesus sengaja, garis bawahi kata sengaja, tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada.
Nah, karena kesengajaan itulah Lazarus akhirnya mati. Nah, itulah sebabnya kata Marta kepada Yesus ketika Yesus telah tiba. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta percaya Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit dari Lazarus, tapi dia tidak punya ide sedikit pun bahwa Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Bahkan ketika Yesus bermaksud membangkitkan Lazarus pun, orang-orang berkata, Lazarus sudah mati 4 hari dan dia sudah membusuk. Tidak ada keyakinan sedikit pun bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini. Sekarang kita mulai paham. Dan saya yakin Maria dan Marta pun akhirnya paham. Mengapa Tuhan tidak segera datang dan menyembuhkan Lazarus tatkala ia sedang sakit. Saudara sekalian, terkadang Tuhan memang perlu menunda waktu agar umatnya bisa melihat dan mengalami kuasa Tuhan yang lebih hebat lagi. Bagaimana seseorang bisa mengalami Tuhan? Dari 3 cerita tadi, kita bisa melihat bahwa justru melalui penderitaan, melalui pencobaan, melalui pergumulan yang dialami oleh anak-anak Allah, Ayub, Yairus, Maria, dan Marta. Mereka mengalami Tuhan dengan cara yang baru dan lebih mendalam lagi. Saudara-saudara, walaupun penderitaan memberikan faedah rohani bagi orang-orang tertentu, tidak selamanya penderitaan akan dengan serta-merta membuat orang semakin rohani. Tidak, saudara. Di dalam penjara, Yohanes Pembaptis yang tadinya begitu mengagung-agungkan Yesus menjadi ragu, skeptis. Apakah Yesus betul-betul Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama? Harold Samuel Kushner, seorang rabi Yahudi di kota New York. Dia memegang 6 gelar doktor, saudara. Menulis lebih dari 10 buku, mengajar di berbagai perguruan tinggi. Pada tahun 1981, dia menerbitkan sebuah buku berjudul When Bad Things Happen to Good People. Ketika hal-hal yang buruk melanda orang-orang baik. Nah, dalam buku ini dia menggambarkan pergumulan iman yang dia hadapi, saudara. Karena apa? Karena anaknya, anak laki-lakinya bernama Aaron, menderita penyakit progeria, sebuah penyakit langka, yaitu penuaan dini. Dan Aaron akhirnya meninggal di usia 14 tahun. Harold amat sangat terpukul oleh kematian anaknya itu. Dan di dalam bukunya itu, Harold Kushner mempertanyakan keadilan Tuhan. Dia menggugat Allah dengan pertanyaan teodisi. Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa membiarkan kematian dan kejahatan terjadi kepada orang pilihannya? Dia mengamati bahwa ada 3 penyebab manusia menderita. Dan bukan Tuhan yang menyebabkan penderitaan manusia. Tetapi yang jadi masalah adalah, dia katakan, Tuhan tidak dapat melindungi siapapun termasuk umatnya dari penderitaan tersebut. Dia menyinggung bahwa Tuhan ingin agar manusia hidupnya bahagia. Tapi terkadang Tuhan tidak cukup berkuasa untuk mendatangkan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan sendiri. Intinya, Allah itu memang Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang baik. Tapi sayangnya, Allah bukanlah Allah yang Maha Kuasa. Sebab jika Allah Maha Kuasa, seharusnya tidak ada penderitaan seperti yang dia alami. Saudara, lihat penderitaan yang dia alami membuat dia mengalami pembiasan di dalam memahami siapakah Tuhan itu. Di dalam pengalaman sehari-hari, banyak juga orang yang akhirnya menjadi skeptis, mempertanyakan, adakah Tuhan? Di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, apakah Tuhan peduli akan hidupnya? Kalaupun Tuhan peduli, apakah dia cukup berkuasa menolong masalah hidupnya? Seakan-akan masalah orang-orang itu jauh lebih besar daripada Allah itu sendiri. Saya harap apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis, Harold Kushner, itu tidak melanda diri saudara sekalian. Sebaliknya, melalui berbagai kesulitan, tantangan yang tidak kita harapkan, justru kita akan mengalami Tuhan di dalam hidup kita.
Saudara sekalian, jika ada sesuatu yang sangat urgent untuk dikerjakan, lakukanlah segera. Jangan ditunda. Berisiko tinggi. Namun di dalam proses itu, jika ada saja hambatan yang merintangi jalan kita, yang tidak mungkin dan tidak bisa kita antisipasi, biarkan Tuhan memimpin hidup kita kemanapun arah yang Dia kehendaki. Di dalam kondisi yang berat seperti ini, saya sarankan tetaplah beriman dan teruslah tekun berdoa. Jika Tuhan menunda menjawab doa kita, biarkan Dia menundanya. Itu bukan karena Dia tidak peduli. Itu juga tidak berarti bahwa Dia tidak berkuasa atas masalah kita. Agenda Tuhan sudah jelas seperti yang Yesus lakukan ketika Lazarus sedang sakit keras. Yaitu melalui peristiwa itu semua, pada akhirnya kita bisa melihat dan mengalami Tuhan dengan lebih jelas lagi. Sama seperti Ayub, Yairus, Maria, dan Marta. Saudara sekalian, 12 orang murid Tuhan Yesus pasti tidak akan pernah berkata, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Jika mereka tidak pernah mengalami angin sakal yang begitu menakutkan di tengah danau Galilea. Jadi prinsipnya, saudara-saudara, bagi orang yang beriman, semakin dalam sebuah pergumulan, seharusnya semakin dalam ia mengalami Tuhan. Penderitaan memang tidak menyenangkan, tidak enak, saudara. Akan tetapi, terkadang untuk memiliki hidup yang sebenarnya dan yang kuat, seseorang membutuhkan perjuangan seperti seekor bayi kupu-kupu yang harus berjuang sekuat tenaga untuk waktu yang cukup lama keluar dari kepompong yang membelenggu hidupnya. Tanpa perjuangan itu, konon kupu-kupu tidak mungkin bisa bertahan hidup dan sayapnya tidak akan berkembang tanpa melalui proses yang menyakitkan itu. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang mengalami hal yang sulit, tapi justru dalam kesulitan hidupnya lah mereka semakin beriman kepada Tuhan. Pada tahun 1985, seorang pria kulit hitam bernama Anthony Ray Hinton didakwa membunuh 2 manajer restoran siap saji di Amerika. Sebetulnya ia dijebak, saudara, karena menurut kesaksian bos dari Anthony, ketika peristiwa itu terjadi, ia sedang bekerja jauh dari tempat kejadian. Tetapi 4 selongsong peluru yang ditemukan di tempat kejadian itu cocok dengan pistol milik ibu dari Anthony ini. Karena urusan ini, saudara, Anthony Ray Hinton divonis hukuman mati. Upayanya naik banding dan seterusnya tidak berhasil. Karena dia miskin, saudara. Dia tidak mampu membayar pengacara. Pengacara hanya mendatangkan saksi ahli yang sangat-sangat tidak mumpuni, yang buta, dan yang tidak mempunyai kemampuan yang memadai. Sehingga akhirnya ia dijatuhi vonis yang sangat-sangat berat. Upaya bandingnya semuanya pun gagal, saudara. Akhirnya dia harus mendekam dan penjara hampir 30 tahun. Yang menarik adalah, saudara, 27-28 tahun di dalam penderitaan itu tidak mengubahkan iman Anthony kepada Tuhan. Dalam sidang lanjutan, dia bahkan mengampuni jaksa, mengampuni hakim, mengampuni orang-orang yang menjebak dirinya. Sekalipun di dalam penjara dan setiap saat namanya bisa dipanggil untuk dieksekusi di atas kursi listrik, dia tidak gentar. Dia berkata, setelah mati, aku tahu kemana aku akan pergi. Dan dia mengajukan pertanyaan kepada orang lain, dan kalian akan pergi kemana? Saudara sekalian, Anthony ditempatkan di sel khusus menanti kematian. Lampu-lampu penjara akan menyala kedap-kedip setiap kali kursi listrik dinyalakan untuk mengeksekusi hukuman terpidana mati. Dan itu mengingatkan Anthony, satu saat dia akan mengalami hal yang sama untuk kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Puji Tuhan, akhirnya
hari baik pun tiba bagi Anthony. Agustus 2015, Mahkamah Agung Amerika membatalkan semua vonis terhadap Anthony. Dia dibebaskan. Saudara-saudara, kehidupan Anthony menjadi saksi nyata bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada. Sekalipun di dalam kesulitan yang luar biasa, dia memberikan kesaksian bahwa dia penuh dengan sukacita menantikan hari-hari kematiannya. Setelah keluar dari penjara, satu kalimat penting yang dia ucapkan ketika telah lolos dari maut, sukacita yang saya miliki itu tidak dapat dirampas ketika saya dimasukkan di dalam penjara. Ini menunjukkan kemurnian imannya, kehebatan imannya, tahu kemana dia akan pergi, kalaupun akhirnya dia mati. Semoga Tuhan menolong saudara-saudara sekalian. Apapun kesulitan dan tantangan yang saudara alami, tetaplah memegang tangan Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan agenda Tuhan. Percayalah pada kebaikan Tuhan. Setelah ini berlalu, saudara-saudara akan melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Dengan cara seperti itu, saudara-saudara akan mempunyai iman yang naik satu tingkat lebih tinggi lagi. Tuhan menolong saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur pada Engkau ya Bapa atas firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang menghiburkan kami, yang menolong kami di dalam kesulitan seperti apapun. Tuhan mempunyai agenda yang indah untuk membuat kami melihat Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan mengalami Tuhan seperti yang terjadi pada Ayub, Yairus, Maria dan Marta, serta murid-murid yang lain yang pada akhirnya karena mengalami Yesus, mengenal Yesus sebagai Mesias di dalam hidup mereka. Berkati firman-Mu, Roh Kudus terus menerjemahkan dalam hati kami. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin.